semuanya, kenalin nama aku Naura Fitriani Gunawan dari Sastra Inggris 2B. Di video ini aku mau jelasin cara pakai beberapa rumus dasar di Microsoft Excel kayak sum, min, max, average, count if, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Rumus-rumus ini sering dipakai buat ngolah dan analisis data biar lebih cepat dan praktis. So, let's start the video. Oke, di sini udah ada tabel data penggajian karyawan. Di tabel ini ada beberapa kolom mulai dari ID karyawan, nama, jabatan, status, gaji pokok, bonus, total gaji, pajak 5%, gaji bersih, keterangan, hingga grade. Di bagian bawah juga ada beberapa hasil pengolahan data yang nantinya akan dihitung menggunakan fungsi sum, min, max, average, count if, and count ifs. Di sebelah kanan ada tabel referensi yang akan digunakan untuk fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, sehingga kita bisa mencari data secara otomatis. Oke, pertama kita hitung total gaji dulu. Soalnya total gaji berasal dari gaji pokok ditambah bonus. Rumusnya adalah sama dengan gaji pokok tambah sama bonus, terus enter. Biar lebih cepat langsung aja di autofill. Nah, rumus ini biasanya dipakai buat ngitung hasil penjumlahan, misalnya total gaji, total penjualan, total belanja, atau total nilai. Berikutnya kita hitung pajak 5%. Rumusnya adalah sama dengan total gaji. Total gaji dikali 5%. Terus enter. Terus di autofill lagi biar lebih cepat. Rumus kayak gini biasanya dipakai buat ngitung presentase, misalnya kayak pajak, diskon, komisi, atau keuntungan. Oke, terus lanjut ke gaji bersih. Rumusnya ada sama dengan total gaji dikurangi sama pajak 5%. Terus enter. Terus di autofill lagi ke bawah. Terus rumus ini biasanya dipakai buat cari selisih kayak gaji bersih, sisa pembayaran, keuntungan bersih, atau stok yang tersisa. Lanjut ke keterangan. Rumusnya adalah sama dengan if dalam kurung gaji bersih terus lebih besar sama dengan 6 juta, tapi jangan pakai titik 23 titik koma, tanda kutip gaji tinggi lagi, titik koma lagi, terus tanda kutip lagi gaji standar, tanda kutip lagi, dan tutup kurung, terus enter. Terus di autofill lagi aja ke bawah. Di fungsi if, Excel bakal ngecek apakah nilainya lebih besar atau sama dengan 6 juta rupiah. Kalau benar, hasilnya gaji tinggi, sedangkan kalau enggak, hasilnya jadi gaji standar. Fungsi if juga biasanya dipakai buat keputusan berdasarkan suatu kondisi, misalnya kayak lulus atau enggak lulus, terus bonus atau enggak bonus, atau laris atau kurang laris. Oke, selanjutnya ada grade. Nah, kalau grade ini pakainya nested if. Rumusnya ada sama dengan if buka kurung gaji bersih, terus tanda lebih besar sama dengan 8 juta, tuh 23, terus titik koma,
tanda kutip A, tanda kutip, titik koma lagi, if lagi, buka kurung lagi, gaji bersih lagi, oh maaf, terus tanda lebih besar lagi sama dengan lagi 6 juta, 23, terus titik koma lagi, kutip lagi, B lagi, kutip lagi, titik koma lagi, if lagi, tanda buka kurung lagi, terus yang gaji bersih lagi, karena nggak mau jadi aku giniin aja ya, terus tanda lebih besar lagi sama dengan lagi, angkanya rubah jadi 4,5 juta, 22, terus titik koma, terus kutip lagi, oh maaf, C lagi, kutip lagi, titik koma, kutip, D, kutip, terus tutup kurung 3 kali, 2, 3, enter. Gridnya muncul, terus di autofill lagi ke bawah. Rumus ini ngecek beberapa kondisi sekaligus. Kalau gaji bersih paling tinggi dapat nilainya grade-nya A, terus yang B, C, dan D terakhir. Terus nested if biasanya dipakai kalau ada lebih dari 2 kondisi, misalnya penentuan grade nilai, level bonus, kategori penjualan, atau klasifikasi data lainnya. Sekarang masuk ke fungsi statistik. Yang pertama ada ngitung total gaji bersih pakai rumus sum. Rumusnya adalah sama dengan sum, buka kurung, gaji bersih, tutup kurung, dan enter. Ini ada hasilnya. Nah, fungsi sum ini dipakai buat ngejumlahin banyaknya angka sekaligus. Misalnya dipakai buat ngitung total gaji, total penjualan, total pengeluaran, ataupun total nilai. Terus lanjut kita ngitung ke gaji bersih terendah pakai rumus min. Rumusnya adalah sama dengan min, buka kurung, gaji bersih, tutup kurung, enter. Fungsi min biasanya dipakai buat nyari nilai terkecil dalam suatu kumpulan data. Misalnya dipakai buat nyari nilai terendah, harga termurah, atau penjualan paling sedikit. Terus lanjut ada gaji bersih tertinggi. Rumusnya adalah sama dengan max, buka kurung, gaji bersih, tutup kurung, dan enter. Nah, fungsi max dipakai buat nyari nilai terbesar. Biasanya dipakai buat nilai tertinggi, gaji terbesar, atau penjualan tertinggi. Oke, lanjut ke rata-rata gaji bersih pakai rumus average. Rumusnya adalah sama dengan average dalam kurung gaji bersih, terus enter. Nah, fungsi average dipakai buat ngitung nilai rata-rata. Biasanya dipakai buat cari rata-rata gaji, rata-rata nilai, atau rata-rata penjualan. Berikutnya ada hitung jumlah karyawan yang statusnya tetap pakai count if. Rumusnya ada sama dengan count if, buka kurung, status, titik koma, tanda kutip, tetap, tanda kutip, dan tutup kurung, terus enter. Nah, di sini jumlah karyawan tetapnya ada 6. Terus fungsi count if biasanya dipakai buat ngitung jumlah data dari satu kriteria, misalnya kayak jumlah karyawan tetap, jumlah siswa lulus, ataupun jumlah produk yang terjual. Rumusnya hampir sama, tapi bedanya bisa dipakai buat lebih dari satu kriteria. Rumusnya adalah sama dengan count if, terus buka kurung, ke yang jabatan, terus titik koma, terus kutip staff, kutip lagi, titik koma lagi, ke status,
terus kutip, titik koma dulu, terus kutip kontrak, terus kutip, terus tutup kurung, terus enter. Sini hasilnya ada 2. Terus fungsi COUNTIF biasanya dipakai buat ngitung data berdasarkan beberapa syarat sekaligus, misalnya kayak produk kategori tertentu yang terjual secara online atau karyawan dengan jabatan dan status tertentu. Sekarang kita ke fungsi VLOOKUP. Di sini udah ada tabelnya. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung, ini yang staff, terus titik koma, terus yang tabel ini, terus titik koma lagi 2, titik koma lagi false, terus tutup kurung dan enter. Nah, fungsi VLOOKUP biasanya dipakai buat cari data secara vertikal, misalnya cari harga produk berdasarkan kode barang, gaji berdasarkan jabatan, atau nama siswa berdasarkan NIS. Nah, rumusnya ada sama dengan VLOOKUP buka kurung tetap titik koma, terus tabel, terus titik koma lagi, terus 2, terus titik koma lagi false, terus tutup kurung dan enter. Nah, fungsi VLOOKUP biasanya dipakai buat cari data pada tabel yang disusun mendatar atau horizontal, misalnya kayak nyari bonus, tarif, atau nilai berdasarkan kategori yang tersusun per baris. Oke, yang terakhir adalah cara membuat grafik. Oke, caranya adalah dengan blok bagian nama dan gaji bersih sambil ngeklik Ctrl. Terus ke menu Insert, terus pilih yang column chart, terus pilih ke yang clustered column ini. Terus posisinya atur-atur aja dah. Terus tinggal ubah judulnya jadi grafik gaji bersih karyawan. Terus kalau mau ganti warna tinggal ganti aja deh. Nah, grafik ini biasanya dipakai buat nyajiin data dalam bentuk visual, sehingga mudah membandingkan nilai dan melihat perbedaan antar data tanpa harus membaca angka satu persatu. Udah, ini dia. Nah, itu tadi penggunaan rumus sum, min, max, average, COUNTIF, VLOOKUP, dan VLOOKUP di Microsoft Excel. Di video ini kita jadi tahu kalau misalnya di Microsoft Excel itu rumusnya ada banyak dan fungsinya ada masing-masing juga, kayak menjumlahkan data, menghitung rata-rata, mencari nilai tertinggi dan terendah, serta menghitung jumlah data yang berupa angka. Semoga penjelasan yang aku kasih tadi mudah dipahami dan bermanfaat bagi kalian yang lagi belajar Microsoft Excel. Thanks for watching and bye-bye!